tadi kamu kelihatan langsing hari ini gitu ya. Oke, shalom. Baik, terima kasih sama ucapan kepada Ko Heri, Ko Yo, Ko Host juga sudah memberikan kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Baik, kita sama-sama belajar. Saya diberikan tema tentang trials and temptation, saudara. Ini sebuah tema yang berat, tapi saya percaya Tuhan berbicara buat setiap kita pada sore hari ini untuk kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Yang siap belajar, katakan amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Perikopnya di sana pengujian dan pencobaan. Baik, mari kita sama-sama buka ayat ini. Kita baca ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Baik, sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, baik, mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baik, saudara, nah, kita akan belajar tentang pengujian dan pencobaan. Dalam kehidupan ini ada dua hal ini yang selalu terkait dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, bahkan di luar sana pun juga masih terjadi, ada banyak sekali antara pengujian dan pencobaan. Nah, pencobaan ini biasanya identik dengan apa yang dikerjakan iblis dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan ini biasanya sesuatu yang negatif, sesuatu yang Tuhan izinkan. Datangnya bukan berasal dari Tuhan, kata firman Tuhan tadi. Tapi pencobaan ini datangnya dari siapa? Yang pertama dari diri sendiri, saudara. Katakan diri sendiri. Yes. Jadi diri sendiri ini kadang-kadang membuat kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Ya, kadang-kadang kita yang punya keinginan hasrat untuk menjadi kaya, itu juga membuat kita kadang-kadang bisa jatuh di dalam pencobaan. Alkitab tadi mengatakan seperti ini, saudara ya. Apabila seseorang dicobai, ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, pencobaan ini dimulai dari diri sendiri. Ia itu kepingin sesuatu, ia dipikat oleh sesuatu, ia diseret, ya. Dan akhirnya apa? Ia jatuh di dalam pencobaan ini. Dan ketika ini terus dilakukan, maka dosa itu akan menjadi matang. Dan ketika dosa itu matang, dia akan melahirkan maut dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita harus waspada, hati-hati dengan diri kita. Ya, diri kita sendiri ini adalah musuh yang paling besar, saudara. Musuh di luar sana itu nggak terlalu besar mestinya. Masalah-masalah di luar kita itu nggak terlalu besar. Tetapi diri kita ini, mengalahkan diri kita ini loh, yang paling berat, saudara. Mengalahkan kemalasan, mengalahkan kesombongan, itu semua yang lahir dari dalam diri kita, saudara. Keserakahan ini yang membuat kita jatuh, saudara. Ya, jadi kita harus bertobat. Malam hari ini yang mau hidupnya dipulihkan oleh Tuhan harus mau bertobat. Yang setuju katakan amin. Bertobat itu gini, saudara. Bertobat itu bukan sebuah proses. Bertobat itu misalkan kalau kita hadap ke sini, bertobat langsung. Pertobatannya ke arah sana, ya kita langsung berbalik ke arah sana dan menjalani prosesnya. Itu bertobat, saudara. Ya, kadang-kadang anak Tuhan itu bertobat sebagai proses. Ya, bertobatnya sebagai proses. Jadi gesernya pelan gitu. Ya, pertobatannya hanya proses di sini, muter-muter aja, saudara. Seharusnya langsung putuskan berbalik ke sana dan berjalan ke arah kehendak Tuhan. Nanti bisa jatuh enggak? Masih bisa jatuh, saudara. Anak-anak Tuhan masih bisa jatuh di dalam proses mengenal Tuhan. Tetapi bukan jatuh bangun di dalam pertobatan tadi itu, ya. Bukan kayak berproses, itu cuma alasan aja. Aku nggak bisa meninggalkan dosa, aku nggak bisa meninggalkan rokok, aku nggak bisa meninggalkan pornografi. Lah, ini hanya alasan saja, saudara. Kalau Anda memutuskan, katakan memutuskan untuk berbalik dari jalan hidup yang salah kepada jalan hidup yang benar, berbalik kepada Tuhan, saya percaya Anda akan mengalami terobosan baru dalam kehidupan Anda. Yang mengerti katakan amin. Hanya perlu sebuah keputusan, saudara.
Dan keputusan ini diiringi dengan tindakan untuk apa? Melangkah lebih dalam. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan hidup oleh daging. Kalau Anda kepingin bertobat dari kehidupan daging Anda, dari kehidupan lama Anda harus transisi hidup oleh roh. Dengan cara apa? Baca firman. Dengan cara apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Pendeta Bill Lantang sering ngomong ya, waktu Tuhan menciptakan bumi, ya, waktu Tuhan menciptakan ikan, itu semuanya sumbernya dari air. Kalau ikan, tanaman, tumbuhan, binatang-binatang sumbernya dari bumi, dari tanah. Tetapi waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan ngomong apa? Marilah kita menciptakan manusia. Sumbernya siapa Bapak? Sumbernya Allah sendiri, saudara. Jadi kalau kita terpisah dari sumbernya, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Jadi kalau saudara mau berhenti berbuat dosa, mau meninggalkan pornografi, mau meninggalkan hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, Anda harus memutuskan untuk hidup di dalam roh dan dekat kepada sumbernya. Maka firman Tuhan katakan, kau akan otomatis berbuah jika apa? Melekat kepada pokok anggur yang benar. Dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa, saudara. Salah satu kunci kalau kita mau lepas dari pornografi, saudara nggak bisa ngelawan pornografi. Saudara harus lari, katakan lari. Nggak bisa dilawan, saudara. Satu dosa ini nggak bisa dilawan, saudara. Anda harus lari. Seperti siapa contohnya? Yusuf, saudara. Ketika dia mengalami pencobaan dengan istrinya Potifar, Tante Po, dia nggak bisa kalau nggak lari, saudara. Godaannya terlalu berat. Dia memutuskan dia harus lari, saudara. Jangan main-main dengan yang satu ini. Kebanyakan anak Tuhan, anak muda jatuhnya di sini, saudara. Kalau Anda main-main nggak lari, ya. Kalau zaman-zaman dahulu, saudara, nanti sudah bisa pelajari di kitab Tawari, di kitab Raja-Raja. Zaman raja-raja dulu kalau dia itu kalah, ya, itu ditawan, dan yang dilakukan oleh raja yang menawan apa? Jempolnya itu dipotong, saudara. Pernah tahu kisahnya? Ya, semua jempol dalam raja, dalam tubuhnya raja ini dipotong. Jempol tangannya 2 dipotong, jempol kakinya juga dipotong. Kira-kira penting nggak sih ibu jari atau jempol itu? Penting nggak? Yang main bass nggak bisa ngeslap ya Pak ya, kalau nggak ada jempolnya. Jempol ini menghasilkan keseimbangan dalam tubuh kita, saudara. Kalau saudara nggak punya jempol, saudara nggak bisa berdiri dengan benar, saudara. Karena nggak ada jempolnya. Nah, pewahyuannya apa? Hari-hari ini, saudara, banyak anak-anak muda yang jempolnya tertawan oleh iblis. Dengan cara apa? Scrolling. Saudara. TikTok, IG, di scroll terus. Dan biasanya kecanduan kan? Malam-malam di tempat tidur scrolling gitu ya, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Yang setuju katakan amin. Bertobat sesuai yang ambil sesuai. Atau mungkin main game, jempolnya lagi tertawan, saudara ya. Sukaannya ini tanpa Anda sadari Anda sedang ditawan. Jempol Anda diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Nggak terasa loh, saudara. Bahkan sampai yang kemarin itu ada ya, viral ya, meninggal di depannya game, saudara. Saking lamanya main game. Mungkin sekitar 22 jam main game, ya kan. Memang seru, memang menyenangkan, memang. Nah, bahaya, saudara. Pornografi, games, sesuatu yang bersifat adiktif, adiksi, itu merusak otak bagian depan Anda, saudara. Itu medisnya katakan prefrontal cortex. Anda bisa google lagi. Kalau Anda adiksi dengan pornografi, Anda kecanduan dengan games, otak bagian depan ini rusak, saudara. Prefrontal cortex itu berbicara apa? Kreativitas Anda akan dirusak. Anda menjadi orang-orang yang nggak bisa produktif. Anda menjadi orang-orang yang nggak bisa kreatif, nggak bisa maksimal dalam hidup ini. Bagaimana memulihkan prefrontal cortex yang rusak? Ya, harus kembali ke dalam sumbernya tadi itu. Berhubungan bersama dengan Tuhan, kembali di dalam habitat kita, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda berada bersama dengan Tuhan, saya percaya
yang daging akan mulai lemah, roh saudara akan kembali kuat, dan kita dimampukan untuk bertobat, meninggalkan manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Katakan amin. Yes, saudara. Jadi ayo, jangan sampai hidup kita ini terus jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, saudara. Meskipun Alkitab mengatakan, ya, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh di dalam berbagai macam percobaan, ya, tapi jangan jatuh bangun di dalam dosa, karena ini akan meminimalisasi kekuatan kita. Kita jadi mandul, kita menjadi nggak produktif, saudara. Ya, nah ini saudara ya. Jadi yang pertama dari diri sendiri, kita dipikat oleh kelemahan kita sendiri. Yang kedua, pencobaan ini datang dari iblis, saudara. Iblis yang selalu menggoda, seperti kisahnya Tuhan Yesus sendiri waktu di padang gurun, dia dicobai oleh iblis, saudara. Dan sampai hari ini pun iblis tetap akan mencobai kita. Iblis ini mencobai kita dengan apa? Dengan dua hal, saudara. Iblis akan mencobai kita oleh manusia-manusia di sekitar kita. Bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak-anak kita, bisa orang tua kita, bisa teman pelayanan Anda, bisa teman-teman di kantor Anda, bisa dipakai oleh iblis. Musuhnya siapa? Musuhnya bukan mereka, setuju ya? Musuhnya adalah penguasa-penguasa di udara yang dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi iblis pakai mereka untuk mencobai kita, saudara. Wah, kalau di jalan kadang-kadang siut, disalib gitu ya. Ya, kayak tadi saya hampir disalib sama tukang becak gitu ya. Wah, ini kalau nggak bertobat sudah, nah gitu saudara. Untung saja sudah bertobat, ya sudah diampuni saja. Tuhan kasih paring-paring sabar, saudara ya. Nah itu saudara. Jadi kadang-kadang itu bisa keluar, saudara. Kemarahan, ya, kebencian, dendam, itu bisa keluar melalui manusia-manusia sekitar kita. Yang kedua, iblis cobai kita dengan apa? Keadaan di sekitar kita. Bisa dipakai iblis untuk mengintimidasi hidup kita, saudara. Iblis itu kan sudah dikalahkan ya, yang setuju katakan amin. Dia itu hanya menipu Anda. Kalau keadaan ini hari ini Anda sedang sakit dan belum menerima kesembuhan, Anda membutuhkan mujizat, Anda sudah berdoa dan nothing happen. Ini bisa dipakai kesempatan ini untuk apa? Mencobai Anda. Iblis akan pakai, kamu sudah berdoa, kamu sudah melayani, kamu datang ke gereja, tapi nggak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Iblis bisa pakai keadaan itu, saudara, untuk membuat Anda apa? Semakin jauh dari Tuhan. Iblis itu sudah dikalahkan, saudara. Tapi dia itu ngaku-ngaku menang, terus berusaha apa? Mempengaruhi hidup saudara, terus berusaha apa? Memanipulasi saudara, terus apa? Menipu saudara, supaya kita ini yang imannya goyah itu sadar, iya Rek, aku kok gak dijawab doaku oleh Tuhan, iya Rek, kok aku gak disembuhkan sama Tuhan. Nah ini akan menjadi goyah, saudara. Akan menjadi sesuatu yang akan membuat kita depres, akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut akan masa depan kita. Nah ini yang iblis kerjakan, saudara. Ingat, yang perlu Anda lakukan, Anda sebenarnya nggak perlu memerangi iblis, karena iblis sudah dikalahkan di bawah kaki Tuhan. Yang perlu Anda lakukan apa? Bertahan, katakan bertahan. Saudara hanya mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, yaitu apa? Kemenangan, saudara. Pertahan aja, saudara. Anda perlu ini. Saya suka dengan kata-kata pertahanan ini ya, endurance. Ya, saya suka dengan kata-kata endurance. Kapan hari saya pernah bawa sesi tentang endurance, tema yang menarik sekali, saudara. Apa arti kata endurance sesungguhnya? Endurance itu adalah kemampuan untuk apa? Untuk merubah penderitaan menjadi kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Kemampuan untuk membalikkan penderitaan menjadi sebuah kemenangan. Itu dilakukan Yesus. Di atas kayu salib dia menderita, sepertinya kalah, bahkan mati. Iblis seneng gak? Iblis seneng ketika Tuhan Yesus mati. Wah, game over, semuanya selesai. Tapi ya. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan dia mengalahkan maut. Itu sebuah skenario yang tidak diketahui iblis. After cross and then crown, saudara. Percayalah dalam hidupmu,
Ketika engkau hari ini mengalami penderitaan, kalau engkau tetap bertahan, kalau engkau tetap endurance, kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, sebentar lagi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Ayo yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, percaya ini sudah. Penderitaan kita berubah menjadi kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan. Tetap percaya. Karena kadang-kadang keadaan itu mengelabui kita, saudara. Ya, kita belajar dari seorang tokoh, Abraham. Ayo kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma 4. Ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, saudara. Ya. Keadaannya mewakili enggak? Keadaannya enggak mendukung, saudara. Tuhan menjanjikan kamu akan punya keturunan, tetapi faktanya dia terima janji itu usianya 75 tahun. Saudara bisa bayangkan seorang kakek tua usia 75 tahun menerima janji Tuhan, kamu akan punya keturunan. Wah, ini impossible banget, saudara. Ini Mission Impossible. Sudah pernah menonton filmnya Mission Impossible? Keren ya filmnya ya. Tapi jadi semangat dong lihat film itu ya, lari sana lari sini, oh pegel gitu ya, lari sana lari sini filmnya ya. Tapi keren banget filmnya, semua tugas yang mustahil itu bisa selesai. Saya percaya yang mustahil dalam hidupmu juga bisa selesai bersama dengan Tuhan Yesus. Yes. Abraham mengalami kemustahilan usia 75 tahun, saudara. Dan tahukah saudara, digenapinya usia berapa, saudara? 100 tahun, dia 25 tahun menanti dengan setia janji Tuhan itu, dan tidak sedikit pun dia bimbang, saudara. Bahkan sampai istrinya pun tertawa. Benar ya? Ibu-ibu, mana ibu-ibu ini? Bu, ada yang ibu-ibu di sini? Yang ibu-ibu angkat tangan dong. Ya, ayo ibu-ibu, jangan ketawain suamimu, amin. Kalau suamimu terima janji dari Tuhan, terima sesuatu yang daripada Tuhan, jangan diketawain. Amin. Percaya, doakan. Saya dulu waktu terima janji dari Tuhan, maaf ini ya, istri saya terkasih, ya, juga sempat tertawa, saudara. Istri saya tertawa, mertua saya juga tertawa. Nggak mungkin. Tapi saya nggak tahu kok rasanya kok janji ini akan diberikan, ya. Dan saya tekuni, saya imani. Satu kali ketika saya ajak dua-duanya, istri saya dan mertua saya, untuk hadir dan menyaksikan penggenapan janji Tuhan itu terjadi, saudara. Dan mereka, wow, sama juga tertawa. Para ibu-ibu jangan tertawa ya ketika suamimu, atau mungkin yang masih pacaran, jangan tertawa ya. Kalau pacarmu yang laki-laki terima janji Tuhan, oh, nanti kita akan menikah, diberkati ya. Diberkati nanti apa ini, berkatnya banyak. Wah, nanti kan biasanya kan yang berharap nikah nanti angpaunya banyak kan gitu kan ya, diimani aja supaya balik pondok maksudnya ya. Nah ini percaya aja, terima janji Tuhan. Kalau Anda terima janji Tuhan, percaya, itu pasti digenapi. Abraham tidak percaya kepada kondisinya yang mustahil, saudara, dan itu digenapi. Dia hanya berpegang kepada Tuhan, menjanjikan aku menjadi bapak segala bangsa. Tapi kalau nggak punya keturunan, ya itu mustahil terjadi. Tapi Tuhan menggenapinya 25 tahun. Yes. Nggak seberapa besarnya masalah. Kadang-kadang kita tuh terlalu pintar ya ngelisting ya, mendaftar masalah aku kok banyak ya. Masalah itu kan kalau datang itu kan bertubi-tubi gitu ya, berbondong-bondong ya, mak bedunduk gitu ya istilahnya ya. Tiba-tiba nggak diundang, nggak dinyono-nyono, tiba-tiba boom datang dalam kehidupan kita. Kita terlalu pandai untuk listing banyaknya masalahnya kita. Tahukah saudara, nggak peduli seberapa banyak masalahnya, tapi engkau harus peduli siapa Tuhan. Amin.
Engkau harus tahu betapa hebatnya Tuhan. Nggak peduli seberapa besar masalah, tapi engkau harus percaya Tuhanmu itu lebih dahsyat, saudara. Amin. Siapa Tuhanmu itu? Itu yang harus kamu percaya, saudara. Kamu harus imani, karena itu akan merubah seluruh kehidupanmu. Masalahmu boleh banyak. Kita mencatatkan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi apa? Tuhan meluputkan dari semuanya itu. Itu kalau bersama dengan Tuhan, saudara. Abraham juga mengalami ujian, saudara. Nah, ini kata-kata ujian ini agak sedikit tidak disukai oleh anak Tuhan, saudara. Pencobaan sudah dilewati, ya. Sekarang ujiannya. Kira-kira perlu nggak sih ujian dalam hidup? Siapa yang nggak mau ujian? Kalau ujian ini tandanya Anda mau naik kelas. Nah, ketika ada ujian, biasanya di kelas-kelas itu ada tulisan apa? Ada yang masih ingat waktu sekolah? Apa tulisannya? Harap tenang, saudara, ya. Jadi jangan protes, saudara. Kalau Anda sedang diuji oleh Tuhan, harap tenang. Nah, persiapannya ketika Anda mau ujian apa? Belajar, saudara. Anda harus prepare diri Anda. Ketika Anda menghadapi ujian, hari-hari ini kayaknya banyak ya, tahun 2023 ini. Anda sedang mengalami masalah nggak sih 2023? Ada yang ada, angkat tangan dong. Saya angkat tangan ini. Ya, saya punya banyak teman ternyata ya. 2023 ini dahsyat, luar biasa benar-benar ya. Proses Tuhan, ujian Tuhan, sangat luar biasa. Tahun ini banyak orang-orang yang jatuh, banyak orang-orang yang tiba meninggal. Saya punya teman kemarin meninggal usia 43 tahun juga. Ya, tiba-tiba dipikirnya itu kena TBC paru, ya. Kelenjar TBC dipikir muncul ya. Jadi diagnosa pertama dokternya salah diagnosa, bayangkan salah diagnosa dokter, dipikir kelenjar TB, saudara. 2 tahun diobati, pakai kan biasanya kalau TBC kan dikasih obat khusus ya, harus diminum 9 bulan. Nah itu dikasih obat itu diminum selama 9 bulan rutin, saudara. Ya, karena memang keterbatasan dana nggak berani periksa lebih detail. Tapi saudaranya Jakarta ngomong bayaran BPJS-nya supaya kamu bisa periksa, akhirnya dibayari. Karena sudah nunggak lama, jadi kurang lebih dibayar sekitar 5 jutaan BPJS-nya. Setelah dibayari, akhirnya berani coba second opinion ke rumah sakit yang lain, ke rumah sakit mitra keluarga di Waru itu. Periksa ke sana, waktu diperiksa, dokternya langsung ngomong, ini kanker. Bayangkan, saudara. Dan kankernya itu sudah terdeteksi, itu sudah menjalar kemana-mana, saudara. Jadi bagian tubuhnya, bagian dada sini bengkak gede semua, sampai tangannya juga bengkak semuanya. Ibu terlambat, kok bisa terlambat, Bu? Loh iya, katanya dokter yang sana kelenjar TB, ini kelenjar getah bening kankernya. Bayangkan, terlambat. Masuk ke rumah sakit Angkatan Laut Surabaya. Tahun ini 2023 awal bulan Januari divonis langsung down. Begitu down, kemarin bulan Agustus berpulang. Anaknya 3, yang paling kecil masih baru masuk kelas 1 SD. Wah, saya kehilangan. Ini mantan wakil saya dulu di kepemudaan di Betani Juanda. Jadi saya ketuanya, ini wakil ketua pemuda. Jadi saya sangat kehilangan. Saya ngomong sama istri, kok gak cerita sama aku, minimal kan aku bisa bantu dari segi apapun yang bisa aku lakukan. Nggak cerita, karena pandemi itu kan, 3 tahun kemarin kan pandemi ya, jadi nggak ketemu ya. Jadi ketemu-temu, waduh, tiba-tiba sudah parah kondisi. Nah ini berbahaya. Jadi kondisi-kondisi ini kadang-kadang tahun 2023 Tuhan izinkan banyak hal. Kadang-kadang ada ujian menguji setiap kita. Saya pun juga mengalami ujian, saudara. Tapi nggak apa-apa. Kalau ujian tandanya kita mau naik kelas. Amin, saudara. Kita mau naik level dalam kehidupan kita. Ada berkat baru yang Tuhan percayakan. Ada dunia baru yang Tuhan percayakan. Jangan mau ditipu oleh iblis. Bongkar. Abraham waktu terima janji Tuhan, dia terima Ishak sebagai anak perjanjian, diuji nggak? Tetap diuji, saudara. Diminta apa? Mempersembahkan anak perjanjian ini, saudara. Kira-kira goyang nggak, saudara? Saya kemarin waktu lihat video ini, ada filmnya kayaknya ya, terakhir di bioskop ya, tentang Abraham dan Ishak itu. Ada film terbaru ini, coba nanti cek. Saya belum nonton sih, kayaknya bagus. Saya lihatnya di TikTok kemarin, wih, bagus sekali.
Hati bapak saya itu sampai nangis bertubi-tubi sudah. Ngelihat bagaimana seorang anak mau dikorbankan, bayangkan sudah. Saya sampai nangis sekali, bisa visualisasikan. Kalau kita cuma baca tertulis gini nggak terlalu signifikan dampaknya. Tapi begitu lihat videonya, bagaimana reaksi anaknya ketika, "Pak, mana kambingnya, mana dombanya?" Papanya cuma ngomong, "Tuhan nanti yang akan sediakan." Tapi waktu di atas puncak nggak ada penyediaannya, anaknya disuruh berbaring. Kamu yang dikorbankan. Wah, saya sebagai hati bapak itu rasanya hilang, saudara. Saya punya bayi baru 3 bulan. Wah, lagi cinta-cintanya sama bayi 3 bulan, saudara ya. Kan lucu ya, nak nindung gitu ya. Seneng-senengnya, saudara. Saudara bisa bayangkan perasaan seorang bapak ketika anaknya diminta sama Tuhan. Wah, ini kalau saudara nggak punya iman yang kuat, saudara punya pengenalan yang salah, saudara akan ngomong, "Tuhanku jahat." Ini akan terjadi, tipuan iblis terjadi dalam hidupmu. Tuhan, kenapa kau mengalami ini? Ini anak yang kau berikan, kenapa engkau minta kembali? Ini ujian. Maka Abraham lulus, dan akhirnya saudara tahu ceritanya kan? Ishak itu jadi dikorbankan karena Tuhan menyediakan dombanya. Kita punya Allah Jehovah Jireh. Sesuatu hari ini kalau impian Anda sedang berusaha itu direbut oleh iblis, impian yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu dan kayaknya mau hilang, percayalah, perjuangkanlah itu. Saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Dalam hidup ini, saudara, kadang-kadang memang ada satu masa di mana kita itu sepertinya hopeless, ke depan deadlock, buntu, samping kanan, samping kiri, ke belakang juga buntu, sepertinya nggak ada jalan keluar. Uang kita nggak bisa tolong kita, relasi kita nggak bisa tolong kita, kita pun nggak bisa tolong diri kita. Ya, kerja mati-matian, kerja keras, tapi membawa pulang hasil sedikit. Itu kadang-kadang pendidikan terjadi. Supaya apa? Supaya jalannya hanya ke atas. Amin. Saudara hanya berharap ke sana. Yang lainnya sudah buntu semuanya. Tapi ketika saudara berharap ke sana, percayalah, favor of God turun dalam hidupmu. The grace of God itu melimpah dalam hidupmu. Saya ngalami, saudara, bagaimana ketika semuanya buntu, berharap ke atas, mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan yang terbuka. Percayalah, kau punya Jehovah Jireh. Kadang-kadang ketika kita menghadapi tantangan, Jehovah Jireh-nya itu muncul waktu keadaan sudah kepepet, saudara. The power of kepepet itu, tiba-tiba boom, terjadi mujizat. Masalahnya Anda kuat nggak ketika terjepit gitu. Keadaan sudah nggak memungkinkan, tabungan Anda sudah mentrip, apa istilahnya mentrip ini ya. Ditanyai sama temanmu, gimana hidupmu hari ini? Mantap Pak. Apa mantap? Mangan tabungan gitu. Tabungannya dididit sedikit-sedikit habis ya. Cuane nggak, sudah mangan tabungan. Nah itu sudah ya. Percayalah, meskipun sudah menipis ya, ketika kau melakukan hidup yang berkenan, favor Tuhan ada padamu, saya percaya berkat itu dilimpahkan, tingkap-tingkap langit akan terbuka dan akan memenuhi kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Terjadi dalam hidupmu. Amin. Jangan takut ketika kau diuji. Belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika kita perpuluhan, kita kan disuruh memberikan perpuluhan ya. Ada banyak gereja yang hamba-hamba Tuhan sekarang ngajari nggak usah perpuluhan, tapi saya mendorong Anda lakukan perpuluhan. Berikan perpuluhan dalam hidup Anda, karena ini akan membuat tingkap langit terbuka dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tuh sampai ngomong gini, ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak membuka tingkap langit bagimu. Kadang-kadang Tuhannya teruji, masalahnya kita ini teruji nggak? Ngerti sudah ya? Kita ini loh yang nggak sanggup diuji. Tapi kalau Tuhan ngomong ujilah aku, dengan kata lain gampang aja gini, tes senang, apakah aku nggak membukakan tingkap langit bagimu? Wah keren, saudara. Saudara harus buktikan ini. Ketika saldo Anda menipis,
putuskan untuk melakukan perpuluhan. Ketika Anda nggak mampu menjadi berkat, putuskan untuk menjadi berkat. Ini kunci kerajaan surga, saudara. Kalau kita doing bisnis dengan sesama kita, ya modalnya adalah trust. Ya, kalau kita doing bisnis, mata uangnya pakai uang. Tapi kalau Anda berhubungan dengan Tuhan, bukan pakai uang, saudara. Mata uang kerajaan surga adalah iman, saudara. Amin. Mata uangnya iman, saudara. Jadi kalau Anda nggak punya iman, Anda nggak bisa transaksi di surga, saudara. Anda nggak bisa mengalami apa-apa tanpa Anda melakukan iman, ketaatan kepada Tuhan. Makanya jangan pakai ini, saudara. Kadang-kadang kita berusaha melogika Tuhan. Itu nggak masuk logika Tuhan. Iya, iman itu nggak bisa dilogika, saudara. Iman itu hanya percaya dan melangkah lakukan. Tutup mata, tutup telinga, lakukan saja, saudara. Anda akan melihat. Karena yang sedang berkata itu, katakan ujilah aku. Dan kalau Tuhan yang diuji, hasilnya toh. Katakan toh. Yes, Tuhan kita terpercaya, saudara. Pasti 100% saya katakan Tuhan akan memberkati hidupmu. Pasti 100% tingkap langit akan terbuka, memberkati kehidupan. Terobosan keuangan akan terjadi, cepat atau lambat. Meskipun belum terjadi, engkau masih menantikan. Ketika menipis keuanganmu, itu berkat itu akan langsung turun dalam kehidupanmu. Tiba-tiba saja, nggak tahu dari mana sumbernya. Sudah banyak yang ngalamin, dan saya juga sudah membuktikan. Mari lakukan ini. Ketika ujian itu datang dalam kehidupanmu, jangan takut, jangan khawatir, tetap tenang, jangan protes. Belajarlah dengan tekun, belajarlah mengenal Tuhan. Saya percaya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, saya mengundang tim musik bisa kembali bersama-sama dengan saya, musik leader. Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat yang favorit sekali saya yang alami sendiri ayat ini. Sebab kita tahu sekarang sebuah kesimpulan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu Tuhan bekerja, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bicara apa? Pencobaan dan juga ujian. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, dan juga hal-hal yang baik, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Meskipun kadang-kadang kita gagal, meskipun kadang-kadang iblis itu intervensi dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan bisa pakai. Yang mengerti katakan amin. Untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan di dalam hidupmu. Jadi percaya. Kenapa Tuhan mengizinkan Sadrak Mesak Abednego melalui ujian masuk dalam dapur perapian? Kadang-kadang kita bisa masuk dapur perapian, sudah masuk. Kadang-kadang kan imannya kan jangan sampai alami, ya, jangan sampai alami sesuatu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam keadaan itu, sudah masuk dapur perapian itu. Tujuannya cuma satu, sudah, supaya menunjukkan Anda ternyata tahan api, sudah, fireproof. Yang ngerti katakan amin. Nggak terbakar, sudah, nggak dihancurkan. Waktu Anda diuji masuk di dalam keadaan yang menghancurkan. Kenapa pada kepastian itu? Karena ada orang keempat, yaitu pribadi Yesus. Raja itu bisa melihat, wah, tadinya kan 3 orang, kok bisa muncul 1 orang lagi, dan wajahnya seperti anak dewa. Dan percayalah, ujian yang datang dalam kehidupanmu itu bermaksud untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Tahun ini mungkin kita mengalami banyak tantangan, banyak ujian, banyak pencobaan, banyak masalah. Kalau Anda memutuskan dekat dengan Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, sempurna dan segera. Mari berdiri bersama-sama.